Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan kita dengan baca doa Wahid Nain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa indahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa. Baik, kita melanjutkan kembali Ustazah setelah libur 1 tahun ya, alhamdulillah. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang makharijul huruf. Sedikit review ya, Ustazah. Makharijul huruf itu ada berapa jumlahnya?
Kalau secara detil ada 17, betul. Secara umum ada 5. Kalau yang umum apa saja pertama? Al-jauf ya. Al-jauf itu apa? Tenggorokan dan rongga mulut terbuka. Kemudian halq ya, tenggorokan. Kemudian lisan, lidah. Kemudian syafatan ya, bibir, 2 bibir. Kemudian terakhir qaisum atau rongga hidung atau pangkal hidung atau gunnah gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian kalau secara detil ada 17. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait dengan sifatul huruf ya atau sifat al-huruf. Ya, silakan dibuka modulnya halaman 25 ya. Kita sedikit bahas teorinya dulu ya. Jadi istilah sifat ya ini bentuk plural atau jamak ya dari kata sifat yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan menjadi sifat ya. Jadi sifat atau menjadi sifat dalam bahasa Indonesia. Sifat al-huruf, cara yang membersamai pembentuknya suara pada makhraj ya, atau istilah lainnya itu adalah karakternya ya, karakter dia. Kemudian kategori sifat al-huruf itu dibagi menjadi 2. Ada sifat asliyah atau nama lainnya lazimah ya. Asliyah atau lazimah itu sifat yang autentik. Ia merupakan sifat yang tidak dipisahkan dari huruf. Jadi sifat yang selalu ada. Itu yang dimaksud dengan sifat asliyah ya atau lazimah. Yang kedua ada sifat ardhiyah ya atau sifat yang sifatnya kondisional, tidak selalu ada, adanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja gitu ya. Itu sifat ardhiyah. Jadi pembahasan sifat itu dibagi 2. Ada sifat asliyah atau lazimah, yang kedua sifat ardhiyah. Nah, sifat yang asliyah itu dibagi 2 lagi. Ada sifat yang berlawanan, ada sifat yang tidak berlawanan. Sifat yang berlawanan itu totalnya ada 11. Ya, tapi pembagiannya cuma 5 sifat berlawanan itu ya. Jadi sifat berlawanan ada pasangannya juga 5. Kemudian yang satu itu dia disebutnya sifatnya banci. Karena sifat banci ini itu tidak berdiri sendiri ya, atau nanti namanya sifat bainiyah atau tawassut ya. Bainiyah tawassut itu dia tidak berdiri sendiri, dia pertengahan antara sifat syiddah dengan rofa atau rofa dengan syiddah ya. Itu sifat tawassut atau bainiyah. Nah, yang tidak berlawanan itu ada 9 ya. Jadi ya berdiri sendiri kalau dia gitu ya. Ibarat gini, kalau yang berlawanan itu ada laki-laki, ada perempuan, ada tinggi, ada pendek gitu ya. Nah, yang tidak berlawanan itu bisa dikatakan sebagai bakat lah ya. Bakat itu tidak semua orang punya kan gitu ya. Makanya dikatakan sifat yang tidak berlawanan. Nah, nanti yang terakhir sifat yang ardhiyah yang kondisional itu ada 11. Seperti itu mungkin Ustadz Ustazah untuk awalan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, halaman selanjutnya 26 bisa dilihat Ustadz Ustazah. Sekarang kita masuk ke sifat asliyah ya yang berlawanan ya. Tadi ada 11 totalnya gitu ya. Yang pertama, sifat yang pertama itu ada namanya sifat hams ya. Bacanya bukan hames ya. Kalau hames itu kurang fasih ya, tapi hams ya. Hams ya. Jadi bukan hames, hams. Sebagaimana ya, bukan hames. Kalau hames itu kurang fasih gitu ya. Jadi kan kalau bahasa Arab itu kan huruf-huruf terakhirnya itu kan akan disukunkan kan ya. Bacanya itu ya. Kayak misalkan kalau kita surat pertama atau dalam Quran kan surat apa? Al-Fatihah kan kita bacanya surat Al-Fatihah kan? Bukan Al-Fatihati kan? Ya, bukan kan tulisannya kan Al-Fatihati cuman kita sukunkan jadi Al-Fatihah gitu. Begitu juga kalau misalkan kita menyebutkan surat Baqarah kan bukan Baqaroti gitu ya. Al-Baqarah. Jadi kita harus konsisten. Begitu juga nanti kalau kita menyebutkan surat apa? Di juz 29, awal juz 29 surat apa?
Al-muluk gitu ya, bukan al-muluk, al-mulk gitu ya. Jadi kafnya itu disukunkan. Begitu juga surat Al-Kahf, bukan Al-Kahf, Kahfi. Boleh nggak? Boleh sih kalau menyebutkan surat Al-Kahfi. Cuman harus konsisten tadi. Jangan kalau konsisten surat Al-Fatihah, Al-Fatihati ya, karena kita mau konsisten surat Kahfi, Baqarati dan seterusnya gitu ya. Jadi kita mengenali surat Al-Fatihah, begitupun selanjutnya harus disebutkan gitu ya. Jadi balik lagi nih, namanya sifat hams ya. Hams lawannya adalah jahr. Apa itu hams? Hams itu mengalirnya udara ya dari mulut karena lemahnya kebergantungan huruf dengan makhraj. Jadi hams itu ketika kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah itu udaranya keluar ya, deras. Kenapa udara yang keluar deras? Karena tidak tertahan di pita suara ya, tidak menggetarkan pita suara. Itu sifat hams ya. Mau bukti? Coba, misalkan di situ kan hurufnya ada 10 ya. Fahasahu syahsun sakat ya. Buktinya apa? Misalkan kita bunyikan huruf fa tapi fa-nya yang dalam kondisi sukun kan, af, pegang pita suaranya sambil bunyikan af, bergetar nggak pita suaranya? Af, af, ada nggak getaran? Nggak ada kan? Ya, af ya. Kemudian juga ha, coba ah, ada getaran nggak di pita suaranya? Ada sih sedikit. Kenapa ada? Ya karena ha di situ. Ha itu kan makrotnya di pita suara toh gitu ya. Waalaikumsalam, mangga Pak Jah, silakan. Oke, kemudian fa, coba as, as, ada getaran? As, tidak ada ya. Kemudian shin, ash, ash, nggak ada juga ya. Kemudian kho, nah itu yang bergetar bukan pita suara tapi makrotnya. Kemudian so, as, nggak ada juga. Kemudian sin, as, tidak ada. Kemudian kaf, nah kalau kaf yang dimaksud dengan hafsnya itu bunyi k-nya, ak, k-nya itu nggak ada getaran di pita suara, ya. Sama juga dengan ta juga sama, at, ya. Beda kalau kof nih, kalau kof pada saat kita sukunkan dia ada getaran di pita suara karena kan dia mantul ya, mantul, ako, nah itu bergetar pita suara. Kemudian to juga sama, ya, alto, ada getaran di pita suara ya. Jadi hams itu mengalirnya udara pada saat kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Kenapa dia bisa mengalir dengan deras? Karena tidak menggetarkan pita suara ya. Nah, lawannya adalah jahr ya. Nah, jahr kebalikan. Jadi itu mungkin Ustadz Ustazah, jadi ketika kita melafalkan huruf-huruf yang memiliki sifat hams, maka udaranya akan mengalir ya, mengalir udara ya. Karena apa? Karena tidak menggetarkan pita suara gitu ya. Atau nama lain udara nafas sama saja ya. Nafas itu kan asal mulanya itu kan dari paru-paru ya. Nah, paru-paru kemudian naik ke pita suara kemudian keluar ya. Itulah dikatakan dengan sifat hams. Nah, sifat hams ini tergabung dalam 10 huruf ya. Fa, ha, sa, hu, sya, kho, so, sa, ka, ta. Ya, ada 10 huruf yang memiliki sifat hams. Nah, lawannya jahar sisanya. Kemarin huruf-huruf hijaiyah totalnya ada berapa Ustaz Ustazah? 29, berarti sisanya 19 yang termasuk sifat jahar. Baik, ini mungkin yang dimaksud dengan sifat hams ya. Jadi hams itu dulu waktu pas saya masih memahaminya itu bahwa hams itu ketika kita dekatkan tangan kita gitu ya, itu nggak boleh ada udara yang keluar atau mengalir ya. Pada faktanya susah ya, karena memang ketika kita melafalkan huruf itu pasti ada udara keluar. Cuman tadi perkaranya dia deras ataupun tidak
deras gitu ya. Karena tadi kalau yang udaranya mengalir deras berarti dia tidak menggetarkan pita suara. Pada saat kita bersuara, ngomong, itu pita suara kita nggak bergetar ya. Tapi kalau yang jahar itu udaranya tersaring walaupun ada yang lewat tapi sedikit, itu masih diwajarkan. Tapi indikasinya hams sama jahar adalah pita suaranya nih. Kalau yang hams udara mengalir deras nggak ada getaran di pita suara, tapi kalau yang jahar pita suaranya bergetar dengan kencang sehingga udara yang keluar sedikit. Itu mungkin Ustadz Ustazah terkait dengan sifat hams. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sifat hams? Ya. Kebanyakan ya kita tidak tahu kan. Tidak ada huruf yang hamsnya di belakang kayak tabat, kan biasa orang cuma tabat ya. Ada hamsnya itu. Ya. Seperti apa Pak? Baik. Oke. Tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa sifat itu ada dua. Ada sifat asliyah, sifat yang selalu ada, harus mengikuti atau tadi istilahnya autentik. Ada sifat yang tidak selalu ada atau kondisional atau ardiyah. Nah, huruf hams atau sifat hams ini sifat yang asliyah. Artinya ketika kita melafalkan huruf-huruf yang memiliki sifat hams itu harus ada ya. Ini kalau nggak ada berarti nanti jatuhnya adalah lahan ya. Lahan kesalahan ya. Walaupun itu kesalahannya sifatnya khafi kecil ya, tapi tetap saja ini lahan. Artinya apa? Untuk kesempurnaan, untuk memfasihkan bacaan Quran kita sebagaimana para sahabat dan Rasul terdahulu itu cara bacanya seperti itu gitu. Maka kita harus juga berusaha untuk sampai ke sana ya. Jika kita melafalkan huruf ta tadi ya maka sifat hamsnya itu harus dilatih, dimunculkan ya at ya. Jadi hamsnya itu pada saat di akhirnya at. Begitu juga dengan kaf at ditahan baru dikeluarkan ak atau at ya. Itu mungkin Pak Gito. Ada lagi? Baik, tidak ada ya. Sekarang kita coba ke latihannya Ustadz Ustazah. Kita ikuti ke urutan dari yang ada di modul ya. Jadi pertama itu huruf fa ya. Huruf fa. Oke, huruf fa itu di lembar yang ketiga. Oke. Sebelum kita masuk ke huruf fa, coba ada yang masih ingat nggak tanpa melihat modul makhraj huruf fa itu di mana? Bibir, betul. Lebih tepatnya spesifiknya di bibir bawah. Apa? Bibir bawah dengan gigi seri atas menyentuh perut bibir bawah. Jadi bibirnya khususnya bagian perutnya atau bagian yang selalu basah ya. Perut bibir bawah itu bagian yang selalu basah, itu namanya perut bibir ya. Jadi ujung gigi serinya disentuhkan ke situ ya. Sekali lagi ujung gigi seri atas ya, bukan bibir atas. Kalau bibir atas jadinya bukan fa itu mah ya. Fa fitnah katanya gitu ya. Ya. Jadi fa bukan fa gitu ya. Nah itu ya, itu makhraj huruf fa. Baik ya. Sebelum kita ke sini ikuti saya dulu. Fa, fi, fu, affa, affi, affu, af, if, uf. Baik, saya baca. Fa, fi, fu, baf. Fufan, fani, fafna. Minal mufni. Ma fi fan fani fa.
Ulang. Fa fi fu baf. Fu fan fani fafna. Minal mufni. Ma fi fan fani fa. Ya, baik, satu-satu ya. Nah, jadi tes dulu. Fa fi fu baf fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Fa fi fu baf fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Fa fi fu baf fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Baik, alhamdulillah ya. Itu untuk huruf Fa. Kita lanjut ke huruf yang selanjutnya yaitu huruf H ya. Gambar yang pertama huruf H. Lagi huruf H. Maksudnya di mana Ustaz? Tengah tenggorokan. Tenggorokan bagian Tengah. ya, tengah tenggorokan atau di pita suara ya. Tuh, huruf H. Baik. Lanjut ya. H. Hi hu aha ahi ahu ih oh hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha hahihubah huhan hanihahna minal muhni
mahihan haniha. Ya, satu. Ya. Lanjut. Hanifah. Lanjut. Baik, lanjut. Hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Lanjut. Hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, baik ya. Jadi huruf H ini ya, ini huruf yang bukan haknya Indonesia ya. Jadi kalau haknya Indonesia itu yang di pangkal tenggorokan. Nah ini ke atas lagi, makanya ketika kita melafalkan huruf H ini bukan H ya, dia lebih naik lagi dan bunyinya lebih agak tipis ya. Bukan H tapi H, bukan I tapi I, bukan hu tapi u ya. Jadi itu maksudnya huruf H. Oke. Lanjut ke huruf selanjutnya. Huruf yang ketiga huruf H. Oke. Huruf H makrotnya di mana? Ujung lidah menyentuh Gigi dari atas. gigi dari atas. Betul ya. Atau posisi ujung lidahnya itu dikeluarkan ya. Nah, digigit ya. Ya. Nah, ya harus keluar ujung lidahnya. Betul ya. Ujung lidah ketemu dengan ujung lidah di bagian E. Ya, lafalkan ya. Sa, si, su, asa, asi, asu, is, us. Sasi, subas, Subas susang, sanisas, susang sanisasna minal musni masisang sanisa.
Sasisubas Susang Sanisasna susang sanisasna Minal Musni minal musni Masisang Sanisa masisang sanisa Nah, baik. Nah, Sasisubas susang sanisasna minal musni masisang sanisa oke, lanjut. Sasisubas susang sanisasna minal musni masisang sanisa Oke, lanjut. Sasisubas susang sanisasna minal musni masisang sanisa Ya, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Ya, lanjut. Ya, baik. Ya. Lanjut ke huruf yang selanjutnya yaitu huruf H ya. H halaman atau lembar yang ke-3 ya. H di mana Ustaz? Ya, pangkal ya, tenggorokan. Ya, bawah dari Oke ya. H ha I hi U hu Ah Ha aha Ah I ahi Ah U ahu Ah ah I ih Ya, jadi di situ huruf H ya. Jadi sekali lagi H jangan sampai keluarnya dari jangan sampai jangan H ya. H terlalu dalam gitu ya. Cukup di tenggorokan bagian pangkal atau di bagian sini ya. Baik, saya baca. Hahibubah ahihubah Tuhan hanihahna uhan hanihahna minal muhni minal muhni mahihan haniha mahihan haniha hahibubah hahihubah Tuhan hanihahna uhan hanihahna minal muhni minal muhni
mahihan hanihan. mahihan haniha. Nah, yuk. Ya, yuk. Hahi hubah uhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Yuk. Hahi hubah uhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, yuk. Haki hubah uhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Oke, baik. Oke, huruf selanjutnya. Huruf sya atau huruf shin ya. Shin tampaknya di mana Ustaz? Tengah lidah ya, tengah lidah menyentuh langit-langit. Tapi sentuhannya itu tidak seperti huruf temannya ya. Kalau itu huruf ya. Kalau ja atau jim itu dia menyentuh langit-langit itu memang bukan ya. Kalau sya tidak sampai menyentuh keras ya. Sya atau sya ya. Sya itu ya. Sya. Oke. Di lembar yang kedua ya. Tiga. Sya, sya, shi, Shi. shu, Shu. asya, Asya. ashi, Ashi. asyu, Asyu. ash, Ash. ish, Ish. ush, Ush. sya, shi, shu, bash, Syashi subash. shu, shan, shani, shashna, Shushan shani sashna minal mushni, minal mushni mashishan, shanisha, mashishan sanisha shashishu bash, shashishu bash shushan, shanishashna, shushan shani shasna minal mushni, minal mushni mashishan, shanisha, mashishan shanisa silakan. Shashishu bash susan sanisasna minal musni mashishan shanisha. Yuk.
Shashishubash Shushang Shanishasna Minal Mushni Mashishang Shanisha Shashishubash Shushang Shanishashna Minal Mushni Mashishang Shanisha Lanjut. Yang belakangnya. Ya, baik, lanjut. Ya, baik. Baik, mungkin ini dulu saudara ya untuk paham kita bahas sampai huruf shin dulu ya. Maka kalau ada yang ingin ditanyakan, konfirmasi terkait dengan kita bahas 5 ya. Untuk kams itu fa, ha, ta, ru, sya ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Dari saya Pak. Ya. Ini tentang yang huruf H. Ini kan gimana? Ada keluar angin ya. Ya, nafas atau Nafas, udara atau angin. udara, angin ya keluar situ dia. Sifatnya seperti itu ya Pak Ustadz ya. Ya. Kan kalau kita kan di satu sisi ada H yang biasa. Ya. Nah, kalau hanya Indonesia, makanya pengucapan makhrajnya untuk H itu kan ya beda kan ya emang susah. Kalau menurut saya juga kadang udah minum segelas aja udah H itu dari supaya mengalir udara itu gitu. Nah, kan mungkin jarang kita lafadzkan ya. Jadi H itu supaya ada udara yang mengalir itu ya berusaha yang seperti itu gitu. Kan H, kemudian H aja. Katanya harus ada udara yang mengalir gitu ya. Harus ada, karena tadi betul ya. Kenapa ada udara yang mengalir? Karena dia tidak menyentuh ke atau tidak menggetarkan tas suara gitu ya. Iya. Jadi udaranya mengalir deras ya. Ibarat kalau kita kayak orang kepedesan kan. Nah, itu tuh ketika dalam kondisi sukunnya ya. Jadi bunyinya pun dia lebih tipis, makanya tempatnya itu dinaikkan ya, bukan H tapi H, I, U ya, I. Memang agak susah ya, karena emang ya sebelumnya mungkin kita tidak terbiasa ya, bahkan di kosakata Indonesia kan ya sama aja antara H dengan H itu sama saja kan gitu ya. Ya H ya H, ya H ya kan gitu. Tidak ada makhraj ataupun istilah bahasa H di Indonesia ya. Kan ada ya di huruf J ini itu membedakan antara H dengan
Hak ya. besar, hak kecil. Iya. Istilahnya betul. Sebutnya Jadi gitu. ada hak besar sama hak kecil. Gitu ya. Istilahnya di Indonesia dibagainya hak besar untuk membedakan hak dengan hak. Di sini kan di prakteknya itu udah di surat Asyam itu ya. Wasyamsi waduha. Nah, kalau itu ya dekatan tuh. kan menyambung gitu, Ya, betul. nyambung. Tapi kan, Tapi dari ha sama ha gitu kan. Iya, ha sama ha. tuh. Ya, bukan itu harus sering dilatih. Jangan sampai dua-duanya ha kan. Iya. Wasyamsi waduha. Nah, kalau itu fatal ya, Ustaz saya. Kesalahannya fatal tuh. Berubah huruf. Jadi udah zali udah. Iya, udah jali, udah berubah makna gitu ya. Itu bahaya. Padahal tipis sekali itu Pak Ustadz. Kalau orang yang maaf ya, yang belum paham, ya belum dapat pemahaman, ya dia pikir sama saja kan. Haha, padahal bukan bukan juga ya. Ya, waduh. Kemudian baru betul Pak. Pentingnya di sini gitu, Ustaz. Pentingnya kita belajar makhluk sama sifat itu di sini. Ya. Jangan sampai maaf ya kita ya mengandalkan ya pemahaman kita doang yang kita anggap mungkin benar gitu, padahal salah kan gitu. Mungkin kalau dulu kita waktu pas kita masih kecil mungkin belum dibahas ya, tapi ketika kita melafalkan sudah benar ya sudah baik gitu ya. Nah, kemudian seiring kita bertambah usia, bertambah ilmu, jadi tahu ternyata bedanya tuh di sini, bedanya H dengan H itu ternyata dari makhluknya ya, yang satu di pangkal tenggorokan ya, yang satu lagi di atasnya lagi tengah tenggorokan. Tuh pentingnya tuh di situ belajar. Itu Pak Gito ya. Iya. Jadi kalau yang maaf masih belum begitu lancar ya dilatih ya. H, I, U, dan seterusnya hingga kita merasa tidak berat untuk melafalkan. Mungkin baru-baru agak berat ya, kok bisa ya? Ya karena mungkin kita baru sebelumnya mungkin kita salah, kemudian diperbaiki hingga awal-awal mungkin berat. Tapi seiring dengan berjalannya waktu kita latihan ya kita biasa aja misalkan. Mungkin ya? Iya. Ada lagi mungkin yang lain terkait dengan pembahasan kita? Cukup ya, kalau tidak ada ya, Ustaz ya. Ya baik. Baik, alhamdulillah untuk pembahasan kita di pagi hari ini sifat hams ya. Hams itu artinya mengalirnya udara pada saat melafalkan huruf hijaiyah. Tapi enggak semua huruf hijaiyah, ada 10 saja yang baru kita bahas. 5 huruf apa saja? Fa, ha, sya atau shin gitu ya. Baik, kita tutup dengan baca doa wahid naik salat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minal syahidin wa syahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.